Pelatih Irak ketar-ketir timnas Indonesia kini rasa Eropa. Calvin Verdong debut saat lawan Irak. Sintayong bahas perpanjangan kontrak. Timnas Indonesia U23 gelar latihan perdana di Dubai. Nathan Jawon terancam gagal bela timnas Indonesia U23. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kabar pertama datang dari pelatih Irak. Ya, Jesus Casas ketar-ketir jika timnas Indonesia main full tim di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti diketahui, performa timnas Indonesia memang tengah on fire di dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan timnas Vietnam. Dalam dua laga itu, tim Merah Putih sukses menyapu bersih keduanya dengan kemenangan. Dua kemenangan itu tidak lepas salah satunya dari adanya tambahan pemain naturalisasi yang melakoni debut. Mereka adalah Yaitzes dan juga Nathan Jawon. Keduanya debut di laga pertama yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kendati baru bergabung dengan tim Merah Putih, baik Jay maupun Nathan, keduanya sama-sama menampilkan performa luar biasa, sehingga membawa Indonesia menang dengan skor 1-0. Di laga kedua yang digelar di Maidin Stadium, Vietnam, pada 26 Maret 2024 lalu, timnas Indonesia bahkan jauh luar biasa. Pasalnya ada dua tambahan pemain debut yakni Tom Haye dan Ragnar Oratmangun. Yaitzes dan Nathan Jawon masih tetap bermain di laga ini. Hasilnya keempat pemain anyar tersebut memberikan kontribusinya masing-masing. Yaitzes dan Ragnar Oratmangun yang sama-sama menyumbang 1 gol. Kemudian Tom Haye dan Nathan masing-masing mempersembahkan 1 assist. Perkembangan timnas Indonesia dengan sederet pemain naturalisasinya asal Eropa agaknya mulai membuat Casas ketar-ketir. Pelatih asal Spanyol itu risau jika skuad asuhan Sintayong menghadapi Irak di leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan full naturalisasi. Irak dan Indonesia memiliki karakteristik yang serupa. Yang paling menonjol adalah mereka Indonesia memiliki pemain di Eropa dan performa mereka terus meningkat, kata Jesus Casas. Kabar selanjutnya datang dari Calvin Verdong. Ya, pelatih timnas Indonesia Sintayong mengatakan Calvin Verdong berpeluang memperkuat tim Garuda pada kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan timnas Irak. Hal itu diungkapkan Sintayong di Jakarta pada Senin 1 April 2024 jelang keberangkatan timnas Indonesia U23 ke Dubai. Sintayong mengatakan Verdong yang saat ini bermain untuk Nijmegen di Eredivisie Belanda sedang menjalani proses naturalisasi untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Calvin memang sedang berusaha dinaturalisasi. Mungkin kalau cepat Juni sudah selesai. Saya juga sudah lihat langsung performa dia dan sangat baik. Jadi sangat membantu timnas Indonesia, ucap Sintayong. Calvin Verdong merupakan pemain berdarah Belanda Indonesia yang berposisi bek kiri dan bek tengah. Pemain 26 tahun itu sempat dipantau Sintayong ketika pelatih asal Korea Selatan itu mengunjungi Eropa untuk memantau pemain. Verdong dalam wawancara dengan kanal YouTube Yusa Nugraha mengaku sedang menjalani proses naturalisasi. Mantan pemain Feyenoord itu berharap sudah bisa memperkuat timnas Indonesia pada Juni 2024. Kabar selanjutnya datang dari Sintayong. Ya, pelatih timnas Indonesia Sintayong bicara kontraknya yang segera berakhir pada 30 Juni 2024. Juru taktik 53 tahun itu hanya meminta doa agar timnas Indonesia terus mendapatkan hasil positif. Segera diketahui ada dua target yang dibebankan PSSI kepada Sintayong agar pelatih asal Korea Selatan itu mendapatkan perpanjangan kontrak. Pertama, meloloskan timnas Indonesia ke 16 besar Piala Asia 2023, sesuatu yang sudah dicapai. Kedua, mengantarkan timnas Indonesia U23 lolos perempat final Piala Asia U23 2024 yang dilangsungkan di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024. Sintayong mengakui belum bisa berbicara banyak soal masa depannya. Namun, ia mengindikasikan hasil yang baik akan berdampak positif untuk kontraknya di timnas Indonesia. Memang, saat ini masih ada pembicaraan yang baik dengan Pak Erick Thohir.
Memang bicara terus tentang bagaimana perkembangan sepak bola Indonesia, kata Sintayong. Jadi, saya mohon fans dan rekan-rekan wartawan sekalian menunggu saja hasil yang baik, sambung ex-pelatih Songnam FC ini. Sintayong saat ini terbang bersama timnas Indonesia U23 menuju Dubai, Uni Emirat Arab. Mereka melangsungkan pemusatan latihan serta laga uji coba sebagai persiapan mentas di Piala Asia U23 2024. Kabar selanjutnya datang dari Nathan Chow. Ya, pemain abot timnas Indonesia Nathan Chow terancam gagal membela skuad Garuda di Piala Asia U23 2024. Seperti yang diketahui, Nathan Chow memang masuk daftar 28 pemain timnas Indonesia U23 untuk melakoni pemusatan latihan atau TC. Nathan sendiri menjadi nama terakhir yang dipanggil Sintayong, yang awalnya hanya ada 27 pemain. Meski sudah tercantum nama Nathan, ternyata belum dipastikan pihak klub sudah melepas sang pemain. Hal itu diungkapkan oleh asisten pelatih timnas Indonesia dan sang pelatih Sintayong. Menurutnya belum ada balasan dari klub SCR Raven soal perizinan Nathan Chow. Diketahui Nathan saat ini membela SCR Raven dengan status pinjaman dari Swansea City. Iya, Nathan usianya masih masuk. Tapi ya kami tunggu komunikasi dengan klubnya bagaimana dilepas atau tidak, kata Nova Arianto. Lebih lanjut, Sintayong akan terus mengupayakan Nathan agar bisa membela timnas Indonesia U23. Memang masih ada dalam list tim. Nathan memang untuk Piala Asia U23. Memang harus serahkan 23 pemain tetapi ini yang diumumkan 28 pemain, ucap Sintayong. Tentu mari kita doakan semoga Nathan Chow bisa gabung ke skuad timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 yang berlangsung di Qatar. Harapannya dengan bergabungnya Nathan Chow, timnas Indonesia U23 bisa semakin kuat dan semakin solid, dan tentu bisa mencapai target yang sudah ditentukan oleh PSSI. Seperti diketahui, timnas Indonesia U23 ditargetkan untuk lolos ke babak 4 besar Piala Asia U23 2024, dan tentu bisa lolos ke Olimpiade 2024. Harapannya semoga dengan adanya Nathan, timnas Indonesia bisa mencapai target tersebut. Dan tentu mari kita doakan semoga Nathan dilepas oleh sang klub bergabung ke skuad Garuda timnas Indonesia U23. Nathan Chow tentu sangat dibutuhkan oleh skuad Garuda. Seperti diketahui, Nathan Chow berposisi sebagai bek kiri. Posisi itu sama dengan Pratama Arhan. Seperti diketahui, Pratama Arhan saat ini sedang mengalami sakit. Maka dari itu, kehadiran Nathan Chow sangat dibutuhkan oleh skuad Garuda untuk memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia, terkhusus di posisi bek kiri yang saat ini kosong karena Pratama Arhan sedang mengalami sakit.